Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga selalu semangat ya menjalankan ibadah puasanya. Pada hari ini kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Telah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Tahukah anak-anak mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan tahun gajah? Karena pada masa itu ada segerombolan pasukan Nasrani yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha merupakan gubernur kerajaan Nasrani Abinisia dengan memakai kendaraan gajah ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Namun sebelum cita-cita mereka tercapai, mereka dihancurkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengutus burung-burung ababil dengan membawa batu yang sangat panas. Dan pada akhirnya pasukan Raja Abraha pun tidak dapat menghancurkan Ka'bah dan mereka pun akhirnya kalah dalam peperangan. Sekarang yuk kita pelajari dan kita hafalkan nama-nama keluarga dari Nabi besar Muhammad SAW. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibu Nabi Muhammad bernama Siti Aminah. Tahukah anak soleh dan soleha bahwa Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah mengalami ujian yang sangat berat. Di antaranya, beliau adalah seorang anak yatim. Bapaknya yang bernama Abdullah telah meninggal sebelum beliau lahir, sehingga Nabi Muhammad tinggal hanya bersama dengan ibunya yang bernama Siti Aminah. Di kota Mekah terdapat kebiasaan orang-orang Arab, yaitu menitipkan dan menyusukan anaknya kepada wanita badia dusun di padang pasir. Dan Nabi Muhammad SAW dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk diasuh dan dibesarkan sampai berusia sekitar 5 tahun. Dan pada usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Ibunya yang bernama Siti Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia di tengah perjalanan menuju kota Mekah setelah menziarahi makam ayahnya. Setelah ditinggal oleh ibunya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tidak lama kemudian, ketika Abdul Muthalib berusia 82 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia. Dan setelah kakeknya meninggal dunia, sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib, akhirnya Nabi Muhammad SAW pada usia 8 tahun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat ikut pamannya pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh pamannya untuk berdagang di negeri Syam. Dan ketika sampai di negeri Syam, mereka bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta tersebut melihat terdapat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Sesudah menginjak dewasa, Nabi Muhammad berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena beliau terkenal jujur, maka Siti Khadijah, seorang kaya raya, mempercayakan barang dagangannya. Karena sikap beliau yang siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah, akhirnya datanglah lamaran dari keluarga Siti Khadijah dan diterima oleh Nabi Muhammad. Dan pada waktu menikah, Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun.
Dan ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu untuk pertama kalinya dari Allah dan diangkat menjadi seorang rasul dengan wahyu pertamanya yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan setelah itu turunlah wahyu kedua dalam surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Beliau mulai berdakwah secara terang-terangan pada wahyu yang kedua. Begitu banyak cobaan dan ujian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu, sehingga pada akhirnya pada usia 63 tahun Nabi Muhammad wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Begitu banyak sikap yang dapat kita teladani dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang dapat Miss Fatihah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.